Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirina lihamidis syukri, wa'mur billahi liqiyami bi amri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan yang kita banggakan, Komisaris Utama PT Dua Raja Balohan Bapak Tengku Johansyah. Yang terhormat kepada opung kami yang hadir bersama kita hari ini. Yang terhormat Direktur Utama Bapak Khairuddin dan seluruh karyawan yang hadir bersama kita. Penghormatan yang sama Ibu Camat yang telah menyampaikan kata sambutannya, para alim ulama yang saya muliakan. Ada dua nikmat yang sulit manusia bersyukur, Bapak Ibu. Kata Nabi, nikmatani maghbunum fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat lapang waktu. Orang yang hadir hari ini itulah nikmat terbesar. Komisaris Utama hadir bersama kita, walaupun beliau mungkin padat waktunya, tapi ini kebahagiaan nikmat. Hadir bersama kita Ibu Camat dan seluruh jamaah. Ada orang yang sehat cuman tak sempat, ada orang yang sempat cuman tak sehat, ada yang sehat dia sempat cuman tak niat. Udah tahu di acara dibuat di grup, jangan lupa hari ini ya, Dua Raja Balohan buat halal bihalal. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ada yang parah Pak, OTW, nggak nyampe sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, syukurilah, ini nikmat paling besar. Bapak Ibu, saya berterima kasih kepada Pak Khairuddin karena saya Muhammad datang dari Medan langsung. Jadi orang Medan ini logatnya agak kasar Bapak Ibu. Memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Jadi kalau agak-agak berantakan bahasanya maklumi, karena kami orang lain Labuan Batu Pak Johansyah, itu memang nggak bisa dihilangkan macam mana retorika bicara. Awak walaupun lama di Jakarta, tadi malam saya jumpa dengan Bang Khairuddin, tak hilang dengan logat Labuan Batunya. Mudah-mudahan kalau ada yang tak paham Pak, anggu-anggu aja, itu menghormati biar saya semangat yang ceramah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana cara Allah membuat Allah sayang terhadap hambanya? Pertama, salah satu kitab yang pernah saya baca, nama kitabnya adalah Ar-Risalatul Qusairiyah, yang ditulis Al-Imam Abdul Qasim Al-Qusairi. Kata beliau, orang yang Allah buat dia sayang kepada hambanya, banyak hamba yang sayang kepada dia. Kalau sudah banyak orang benci kepada kita Pak, berarti bentuk Allah benci terhadap hambanya. Pak Johansyah, Pak Khairuddin, banyak orang yang senang gara-gara kita, itu bentuk sayang Allah. Apa kata ulama? Hunaka may yus'idun nas fa aina ma zahaba wa hunaka may yus'idun nas iza jahaba. Kalau bisa kehadiranmu lahir di dunia, banyak orang bahagia. Jangan sampai kau meninggal dunia baru orang bahagia. Luar biasa indahnya bahasa ulama. Hadir Dua Raja Grup Balohan ini banyak yang tertolong. Saya sahdu saya Pak Johansyah, Pak Khairuddin ini itu modalnya. Diambilnya dari kampung, mohon maaf, yang seharusnya tamat SMA bisa jadi sapam. Di sana dia pengangguran. Pasti diingatnya orang bapak berdua. Di mana aku kerja? Dua Raja Grup Balohan. Allahu Akbar. Aku di sana sampai sarjana. Senang dia. Orang sekarang mohon maaf, yang banyak orang sekarang menyusahkan. Asal datang susah, ada sangat susah. Udah awak yang susah, datang orang susah, kumpul sama-sama orang susah. Seharusnya orang yang bahagia kayak bapak kami ini, Komisaris Utama, Direktur Utama, tengok tadi, itu membuat beliau bahagia. Ada orang sarjana dari perusahaannya, itulah yang wujud Allah sayang kepada hambanya. Banyak orang kaya pelit Pak, hanya upatan yang ada. Kenal kok Pak Johansyah? Oh, pelit, payah, berat. Waduh, pahit kali betul. Oh ya. Tapi sekarang tanya, kenal kok Pak Johansyah? Kenal. Tengok tadi MC tadi,
Alhamdulillah dari bapak itu saya sarjana. Kenal kau Pak Khairuddin? Kenal. Dia yang bawa anakku dari simpang alam sampai ke Jakarta. Itu akan dikenang orang sampai mati, Pak. Sama kayak saya. Kenapa Pak Khairuddin? Dialah yang mengundang aku ke Jakarta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan naik pasaranku nanti ke Medan, Pak. Ini kita tidak. Bahagiakan orang lain. Tak bisa kita bahagia dari harta. Kata-kata, nasihat, peluang pekerjaan. Ini bahagia. Banyak orang komisaris utama memaksakan tak bisa dinikmati apa yang dia miliki. Hari ini Bapak Ibu sudah merasakan karyawan-karyawati. Bagaimana hadirnya dua raja grup ini Muhammad membuat banyak orang bahagia. Maka saya ceramah, Pak, saya nggak bisa stres. Yang penting orang senyum, tertawa, senang, pulang kita. Yang paling payah udah capek awak ceramah, yang awak dengar ceramah merengut semua, nggak tahu apa salahnya, ternyata belum dapat makanan. Aku aja belum ada disiapkan. Nah, cuman Bu, apa yang membuat orang sekarang tak bahagia? Izin Pak ya, sekarang banyak karyawan Bang, mohon maaf, macam dialah komisaris utama. La ta'is hayatan wa la tusbihuka. Jangan tinggi gayamu di luar kemampuanmu. Ini yang buat orang stres. Udah ada orang sekarang Pak, handphonenya 2, paketnya nggak ada. Hotspot aja kalau jumpa ada. Gaya kayak komisaris, handphone 2. Kalau acara, halo guys, kalian di mana? Di rumah mana? Main kayak kami lah, mall. Jangan dipaksa berlari cepat, awas terjatuh badan terhempas. Maksud dituju belum tentu dapat, benda di tangan habis terlepas. Kolawak karyawan, bergayalah kayak karyawan. Kolawak Muhammad honor Bu Camat. Kadang-kadang honor nih kayak eselon 2 gayanya. Ada. Apa nggak stres? Udah honor, gaya kayak kepala dinas, hancur. Itu orang bahagia. Orang dulu susah cari makan, orang sekarang susah cari tempat makan. Itu dia yang stres. Kalau makan saja cukup kenyang, orang banyak bahagia. Cuman gayanya. Ya, Bu, kasihanlah Pak. Makanya banyak laki-laki mati duluan, Pak. Kenapa? Karena kita yang dipaksakan. Gerak. Asyik ngerokok, aja ngerokok. Baru sebatang ngerokok sudah kena marahi oleh istri di rumah. Kita punya orang Labuhan Batu ini, Sumatera ini tinggi-tinggi gayanya. Tinggi-tinggi kah? Kalau bahasa kaya Muhammad tahu kalian pungam. Oh, panderesnya ayahnya kayak dokter anak. Makanya banyak tak berhasil. Kalau mau bersakit, ini tadi Muhammad adik kami dari Labuan Batu Utara juga Bang. Jaga masjid juga, tinggal di Jakarta. Kalau nggak berjuang, nggak bisa bahagia. Orang sekarang banyak memaksakan dia bahagia dengan gayanya. Jadi Bapak melihat karyawan Bapak sarjana, Bapak bahagia, Allah titipkan kekayaan Bapak untuk orang lain. Itulah orang paling bahagia. Malaikat berdoa kepada orang yang dermawan. Allahumma a'ti mumfiqan khalfa. Ya Allah, gantilah orang yang berinfak hari ini. Maka saya terharu tadi Pak. Saya bukan membanggakan Bapak, tidak. Kenapa Bapak harus mengutamakan pendidikan? Karena amal yang nggak putus sampai mati adalah ilmu. Kenapa? Karena orang yang menyekolahkan nggak pernah Allah tutup rezekinya. Itu tak pernah. Makanya 5 kami sarjana Pak. Mama saya jual genjer, ayah saya sapam juga Pak. Ayah saya sapam Pak, nggak bohong saya. Oh, tiap hari makan genjer, pagi genjer, siang genjer, malam genjer. Taulah genjer nggak hancur di dalam, yang dimakan genjer, keluar genjer, tumbuh genjer, calong lagi genjer, campurannya. Tahu genjer kan Bu? Tahu genjer orang di sini Bang? Nggak tahu Bapak itu genjer. Kayak kangkung dia Pak, kayak kangkung. Nggak tahu Bapak di genjer. Oh, di kampung kayak genjer aja banyak di paret-paret itu. Masih erak genjer di sana. Tuh, kayak apa deh, kayak sayur dia Pak, kayak sayuran Pak. Macam mana menjelaskan genjer ini? Ini kok ceramah di sini payah kali menjelaskannya. Mohon maaf Pak, mama saya jual sayur, ayah saya sapam. Mohon maaf. Tapi mohon maaf,
kemana-mana dia ngutang. Sekarang alhamdulillah fotonya, itu orang kampung Pak Johansa. Orang kampung nih, kalau ada yang berhasil dibuat foto, dipajangkan di teras rumah. Apa tujuannya, Bu? Bukan dia ria, biar tahu dia perjuangan dia. Anaknya sudah sarjana 5. Alhamdulillah. Saya kuliah naik sepeda, jaga masjid. Alhamdulillah. Begitu nangis mama saya dibilang, Dil, ya mak, udah 5 kalian sarjana, 1 S2. Nggak terasa ya? Iya. Sama mama nggak terasa memang. Sama aku yang terasa selama. Sama dia mana terasa? Sama aku yang terasa. 5 orang 4 tahun, cemana biaya kuliahnya itu? Tapi nggak ada sejarahnya orang yang dermawan miskin. Tapi lihat, orang yang kaya pelit, apa doa malaikat? Wa mumsikan talafa. Tapi kata malaikat terhadap orang yang kaya pelit, hancurkan orang kaya yang menahan hartanya hari ini. Macam mana cara menghancurkan? Datang penyakit, Pak. Cara Allah menggugurkan harta orang kaya, datang penyakit. Bolak-balik ke Penang. Sekali berangkat, tiket nggak kemana 5 juta. Hotelnya sebulan, habis 200 juta. Kadang-kadang, gimana bang? Inilah sakit, Pak. Allahu Akbar. Oh, tengok orang dermawan, Bu. Pasti doanya baik. Coba, siapa yang disekolahkan beliau-beliau kita ini? Pasti ya Allah, sihat-sihat Bapak, Pak ya. Rendah rezeki, jauh dari bala, Allah berikan berkah. Itulah doa orang yang menerima rezekinya di orang dermawan. Coba orang yang pelit, kebakaran rumahnya, cocok kali, hancur. Alhamdulillah, pelit kali tuh, pelitnya ya Allah. Jangankan uangnya kau minta, dosanya nggak dibaginya biar tahu. Coba. Makanya tak ada harta yang banyak pun akan jadi amal. Kenapa? Ya Allah. Sadarlah engkau wahai insan, walau hartamu berpasir intan, harta dan benda tidakkan kekal, ilmu dan amal yang menjadi bekal di samping dirimu tiap saat, mengiringmu ke liang lahat. Tang 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 taradang 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 tang tang tang. Bila engkau telah menutup mata, harta bendamu sudah pasti tinggal, tak dapat lagi dibawa serta, selain hanya jasa dan amal. Bila nafas tinggalkan badan, tinggallah jasad tidak bernyawa, hanya kapas dan kain kapan, serta amal yang dibawa. Teng teng. Sesak juga. Coba, ya kan? Tak ada yang dibawa. Makanya Bapak Ibu, ada harta Pak Johansa, Pak Khairuddin yang wajib dibagi walau tak diminta. Pertama, orang tua. Harta yang nggak diminta wajib dikasih orang tua. Tapi orang tua nggak pernah minta. Macam mana pun kayanya anaknya, komisaris utama pun dia, direktur utama pun anaknya, takkan pernah orang tua minta langsung dengan kata-kata. Pasti dengan bahasa sindiran yang harus mengerti anaknya. Aku udah korban, Bu, emak aku. Dil, apa? Pengen kali mama berangkat umroh. Oh, jadi itulah alasan Bapak tengok Ka'bah, nangis mama. Kapanlah berangkat ya? Oh, pengen mama berangkat? Pengen. Saya bilang, aku belum ada duit, mak. Oh, mak, demi Allah, ayo berangkat. Dari mana? Ada duitnya itu. Apa yang saya ingat? Besok aku menyesal. Banyak hartaku, tak ada yang makku. Sekarang masih sehat aku. Ini nikmat yang dikasih Allah. Berangkat kita besok, insya Allah. Menangis mama saya. Alhamdulillah berangkat bulan 11. Saya bawa 12 hari dengan ayah mak saya. Saya bawa langsung. Itulah orang tua. Orang tua nggak pernah meminta, hanya pengertian anak. Maka tadi Muhammad bang kutanya kakak. Coba kan, orang kakak kenapa? Iya, kenapa? Syukurlah kak. Hati kakak luas dengan Bang Khairuddin. Mau bapak pulang kampung dengan melihat orang tuanya. Banyak istri sekarang dihalanginya suaminya taat kepada orang tuanya.
Banyak istri sekarang jaya suaminya. Ya, mau kemana bang? Pulang kampung ke Labuhan Batu. Tiket lain tiket, mau tiket. Udah berapa PP? 1.500.000, 2 orang 3 juta, 6 orang 20 juta bang. Allahu Akbar. Lah lagi orang simpang alam banyak kali. Asing mau gratis saja. Bus berapa? Tapi beliau bahagia. Tanya ibu, bahagia kan bang? Bahagia Pak Khairuddin pulang kampung membawa mohon keluarganya, karena ada Allah titip rezekinya membuat orang bahagia. Itulah yang bahagia, wujud kasih Allah. Yang kedua, apa rezeki yang dititip Allah tak diminta wajib dikasih? Istri. Banyak juga laki-laki ini begitu. Royal sama orang, pelit sama istri. Kalau sama orang ketua, apa perintah? Ya limpul, abang anda. Orang Medan ini engkolnya luar biasa Pak Juhansa, hati-hati. Ada luar sawah, nggak ngomong, nelan, ular sawah itu. Ada ular kobra. Mengerti lagi orang babi mengumbang. Mengumbang ini, mengerti lagi orang mengumbang bang. Mengerti mengumbang ya, ngerti opung yang mengumbang. Opung ini pula yang mengerti. Mengumbang ini mengangkat-ngangkat. Muji-muji berlebihan. Kok datang wali kota, datang bu camat, datang komisaris utama, Pak komisaris ini orang dermawan ini, ringan tangan, dekat ulama. Hati-hati bapak, kalau ada yang begitu itu namanya mengumbang. Luar sendok namanya itu, luar sendok namanya itu. Kena bisa bebuih jadinya. Istri, cuma satu penyakitnya Pak, izin Pak ya. Perempuan makin kaya suaminya makin takut dia. Kenapa? Takut dia tak bisa suaminya menjaga kekayaannya. Maka bu, izin, kalau bapak-bapak komisaris utama, direktur utama keluar kota, jangan terlalu curiga, nikmati aja. Ini kadang-kadang asik nelpon, di mana bang? Di jalan, mana? Foto, biar puas kau. Sama siapa? Sama Pak Johansa. Mana Pak Johan pun kau. Laporan. Ditengok memori, asik laporan aja sama istri. Bu, kalau bapak ini keluar kota, berikan amanah membuat dia nyaman. Ya kan? Allah yang membuat dia menjaganya. Kalaupun kita periksa handphonenya pulang dari luar kota, ibu nggak akan bisa stres. Kenapa? Udah dihapusnya di jalan. Dia adalah pemain lama. Diperiksa pun nggak bisa lagi tuh. Makanya ibu nih mau kemana bang? Ke Jakarta. Habis ke Jakarta, Kalimantan. Berapa hari Kalimantan? 5 hari. Kapan balik bang? Balik besok. Nitip apa dek? Perempuan nggak nitip oleh-oleh. Aku nggak nitip apa-apa bang. Yang penting abang serius kau, serius. Ku tidak minta oleh-oleh, emas, permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Ingat bang, dulu abang jadi sapam bang, dulu abang jadi tukang bangunan, dulu abang jadi nggak siapa-siapa. Abang setia sama aku. Sekarang abang direktur utama, pakai otak abang bang, jangan gatal kali abang. Dirimu bagaikan layang-layang, taliku lepas benangku genggam. Semakin melayang kau di awan, semakin aku takut kehilangan. Banyak sekarang kan, begitu gubernur buka cabang di mana-mana. Contoh. Udah habis gubernur baru terbongkar. Itu perempuan hebat. Sakit dia, ditunjukkannya dia bahagia. Yang kedua, siapa orang yang wujud Allah sayang kepada dia? Izin bapak ibu, banyak keluarga yang dekat dengan dia. Ini pak, ada petua mak saya yang paling saya ingat. Deal katanya, ya mak, yang paling enak hidup di perantauan ini hanya satu katanya pak. Apa itu? Orang lain rasanya kayak saudara kandung sendiri. Tapi yang paling sedih di perantauan ini, saudara kandung rasanya kayak orang lain. Tengok, Pak Khairuddin bukan abang kandung kita, bukan ayah kandung kita. Pak Johansa bukan ayah kandung kita, bukan abang kandung kita. Tapi kalau jumpa mereka berdua, rasanya kayak keluarga sendiri. Makanya yang paling stres hidup ini banyak musuh. Apalagi perempuan, bu, jangan benci sama orang. Perempuan ini kalau benci nunjuk bukan pakai jari, pakai bibir.
Yang mana Kak? Yang mana? Jangan nampak kali, jangan nampak kali. Cuman mohon maaf Pak ya, izin. Teman ketawa banyak Pak. Bapak sekarang, Bapak Teri Muhammad, dari nyewa 1 juta, 2 juta, 3 juta, inilah sahabat Bapak yang sebenarnya. Yang sekarang ramah-ramah itu karena Bapak komisaris utama. Sekarang Bapak ramah sama Pak Herudin karena Bapak direktur utama. Dulu sahabat, mana ada Johansen? Berat lah, berat. Goyang, oleng itu, oleng. Sekarang Pak Derek, Pak Komisaris, pasti banyak gitu. Pak Komisaris, Masya Allah, hati-hati Bapak. Itu pemain itu. Pemain itu. Nah, makanya teman tertawa banyak dicari, teman menangis sukar didapat. Kan? Elo-elo Tuhan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Hati-hati Tuhan berlari, pelan-pelan jika melompat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Apa contohnya? Sakit awak ada yang nengok. Cuma nengok orang sakit ada adabnya Bapak Ibu. Pertama, jangan takut-takuti penyakit kayak dia. Banyak orang meninggal dunia. Kasih semangat. Ini datang ke rumah sakit. Gimana Wak? Allahu Akbar. Sesak kali. Alah, oh. Nampaknya nggak lama ini Kak, nggak lama. Semalam tetanggaku Kak kayak kakak, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak lama ninggal Kak, pas kayak kakak. Kurus-kurusnya, umurnya pun pas kayak kakak, 58, pas kayak kakak 58, dia meninggal tanggal 17. Dia masuk rumah sakit 2 hari, tanggal 15, meninggal tanggal 17. Kakak masuk tanggal 19, mungkin tanggal 21 meninggal. Betul. Yang kedua, mohon maaf Bapak izin, yang paling nikmat mohon maaf, zurhibban tazadadu hubba, kunjungilah dia. Inilah yang paling kita enak di perancuan Ibu. Syukurlah Ibu mau orang Simpang Alam, Labuan Batu Utara, Labuan Batu bisa pulang kampung disiapkan. Kenapa? Dianggap Pak Herudin, kau bukan adik kandungku, bukan anak kandungku, tapi pulang kau ke kampungmu sama dengan pulang kampung ke kampungku sendiri. Itulah saudara yang sebenarnya. Luar biasa, puas dia Pak. Kita juga minta tolong masuk kerja. Ada saudara kita di Jakarta ini, Muhammad, saudara kandung, kadang-kadang tak bisa membantu. Tapi tadi saya dengar Pak Muhammad semalam, adik saya, kakak saya, Ustadz, keponakan-keponakan, saya tarik dari Simpang Alam, saya pekerjakan di sini. Kenapa? Dianggapnya kita saudaranya. Itulah tepuk tangan untuk beliau-beliau kita ini. Yang sedihan Bapak Ibu, banyak saudara merasa nggak punya apa-apa. Makanya ditengok, jangan jumpai, kunjungi. Cuman mohon maaf ya, mengunjungi tamu ada syaratnya. Pertama kata ulama, masuklah seperti orang buta, pulanglah seperti orang bisu. Apa maknanya Pak Ustadz? Masuk seperti orang buta. Kalau saudara awak enggak kaya kayak kita, jangan banyak bicara, jangan liar matanya melihat surut-surut rumahnya yang enggak cocok dalam pandangan kita. Kadang-kadang mata ini nanya, oh berapa ukurannya ini? Ukurannya ini Kak 6x15. Oh 6x15, pas-pasan ya, pas-pasan ya. 6x15. Oh iyalah, kamarnya 2 ya. Iya Kak, oh 2. Agak kecil 1 ya. Iya Kak. Oh ini maunya, ini saran saya. Ininya maunya bongkar. Ini bongkar dapurnya ini, satukan sama kamar mandi, baru buat ruang tamu, naik ke lantai 2. Apa hak kita membongkar rumah orang, kita masuk ke rumahnya? Makanya orang-orang kampung sana, mohon maaf, izin Bu ya, kalau dia masuk ke kampung kita, selalu dibanggakannya yang punya rumah. Syukurlah kau di Jakarta. Jakarta ini mahal harga rumah. Tapi kecil Kak, nggak apa-apa kecil. Hebat kau. Di ibu kota kau sanggup beli rumah ratusan juta. Kok di kampung pula sepetak-sepetak 1 lantai 30 jutanya. Paling murah 100 juta. Punya rumah. Kau di Jakarta ini hebat kau. Walaupun Muhammad dalam hatinya hancur kali ya, panas kali, kecil kali rumah. Dalam hati. Yang kedua, ini Muhammad Bapak Ibu.
izin kalau kita bergaul Pak, jangan terlalu akrab. Terlalu akrab, kenapa Bu? Semua rahasia privasi kita tak bisa kita batasi. Besok enggak cakapan, Muhammad bermusuhan. Itulah senjata dia menjatuhkan kita. Kemana-mana sama, berangkat sama, beli baju sama, motifnya sama, naik mobil sama. Begitu enggak cakapan, kau enggak cakapan? Enggak. Udah kau anggap ke kakakku, biar tahu kau. Dia kan orang Pulau Hopur, aku Simpang Alam, biar tahu kau. Dekat-dekatan nih, itu dekat-dekatan kita. Kecamatannya beda. Kami Kanopan, dia 9-10, beda kabupaten. Memang kami satu kabupaten. Kenapa? Aku dekat kali, aku sama dia biar tahu. Udah aku anggap dia kakakku biar tahu kau. Kemana-mana sama. Apa masalahnya? Dia minjam uang cepet limpul sama aku, nggak dibayar-bayarnya. Jadi cepet limpul di utangnya, di story WA-nya. Ya minum di kafe lah, mesan jus, mesan mie, kan nggak cocok, nggak ada otak namanya itu ya kan. Uangku dipakainya, tapi dibuat makan orang. Sementara aku nggak makan gara-gara diutangnya duitku. Tapi nggak apa-apa lah. Kau diutangi uang kau cepet limpul, dia mobil dia sama kau kemana-mana naik mobil, nggak pernah minta ongkos. Masuk tol keluar tol nggak pernah minta uang tol. Enaklah naik mobil sama dia, mobilnya ber-AC. Iya kak, mobilnya ber-AC, mulutnya berapi, biar tahu kakak. Macam mana itu? Mobil ber-AC, mulut berapi, panas di dalam, nyindir aja kerjanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya pulang kampung itulah kebahagiaan. Allah kasih rezeki kita ada saudara. Muhammad yang orang Bekasi asli, rasanya lebaran ini biasa-biasa Pak. Kenapa? Karena tak ada yang mau dilihatnya saudaranya jauh. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, pengalaman saya pulang kampung Muhammad, pernah naik ALS. Istri saya orang Medan, pulang ke Gunung Tua. Allahu Akbar. Naik apa Bang? Naik bus. Naik bus lah. Tahu naik bus, Muhammad masuk dari Medan ke Gunung Tua 12 jam pung. 12 jam. Muhammad mulailah, nggak ada tol, belum ada tol. Jauh Bang, jauh. 8 jam lagi. Allahu Akbar. Oyong kali kurasa Bang, sabar. Masuk Simpang Kawat, berapa jam lagi Bang? 4 jam. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Sekarang pulang kampung tuh nikmat. Ada saya tengok bawa bekal. Disiapkannya. Dari mana? Dari Tanah Abang. Padahal monja. Tapi karena dari Jakarta dibawa, naik pesawat, rasanya pulang orang Medan. Berhasil dia melihat Muhammad di perantauan. Itulah yang ditanamkan Pak Herudin Pak. Pulang kampung dia viral baru-baru ini. Satu bus. Woi orang mana? Orang Simpang Alam. Orang tuh, halo Mas, kami OTW, Rabura. Inilah ketua kami, ketua. Oh, dia yang kuling Pak Herudin. Ketua, makasih ketua ya, udah diongkosin. Itulah kebahagiaan saudara. Nah, kalau sekarang yang nggak pulang kampung, rasanya sedih. Kenapa? Tak ada kesempatan melihat saudaranya. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, saya usahakan itu. Kenapa? Karena rasanya lebaran ini nggak nikmat kalau nggak kumpul saudara. Ini rumah awak besar pun Pak Johansa, kalau nggak ada saudara yang datang lebaran, sunyi rasanya. Rumah yang besar itu pun rasanya menakutkan karena nggak ada orang yang datang. Manggil pun menggema. Oh bang. Oh. Menggema rumah. Orang kosong nggak ada penghuni. Makanya mau makan, makanya bila ku dengar irama lagu, hatiku sedih merasa rindu. Teringat kampung halaman jauh, menatap langit merenung diri. Rasanya kapan balik ya? Jadi Bapak Ibu manfaatkan keluarga di sini. Ada bapak kita, Bapak Johansa, anggaplah ayah kita. Ada Pak Herudin, anggaplah orang tua kita. Kalau kita dimarahi di perusahaan, jangan sakit hati. Anggaplah emak kita sama ayah kita yang marahi kita di kampung. Orang sekarang sikit-sikit tersinggung. Itu Allah Akbar. Bapak Herudin kasar kali loh, kasar kali loh. Enggak tahan kami, enggak tahan. Ya Allah. Karena enggak mama tahunya macam mana Pak Herudin itu. Kalau tahu mama enggak tahan, mama dia tahu mama. Memang dibawanya kami dari Simpang Alam, tapi sampai sana macam mana kami dimana. Betul. Kalau dianggapnya Pak Herudin, Pak Johansa itu ayahnya, tak pernah kita sakit hati ayah kita nasihatin kita. Saya Pak, banyak yang marahi saya dalam ceramah, banyak. Ada yang bilang, Ustaz, ceramah itu jangan cepat-cepat, gak jelas ngomongnya. Udah berubah ini Pak.
Karena saya pemain Syaril Quran, MTQ Syaril itu membawa materi 3 menit suka selesai. Terbawa-bawa. Nah, ada yang bilang, Ustaz, bahasanya dirobah, jangan bahasa kampung, bahasa nasional, dirobah pelan-pelan. Jangan tersinggung. Kalian pun gitu. Namanya orang lapangan, capek Muhammad di lapangan. Wajar bahasa dia kayak gitu. Kau mikir, aduh. Contoh bang, contoh. Mohon maaf Bang Johansa, biasanya orang Medan gitu gayanya. Aduh, payah kali, aduh. Jangan tersinggung. Namanya Muhammad, di perusahaan pun kan gitu Pak. Namanya office boy, namanya Muhammad security. Tak semua tamu sama dengan perasaan kita. Harus paham. Ya Allah, pulang kampung aku udah dibawa Pak Hairudin aku dari Simpang Alam kemarin. Tak cocok lah setahun 2 tahun. Dia yang ngasih tempat, dipikirkannya gaji awak. Di kampung aku ya Allah cuman gaji 1 juta 2 juta. Awak di sini alhamdulillah lumayan awak dikasih Allah rezeki. Kenapa? Karena ada saudara. Walaupun tak saudara. Kadang-kadang saudara-saudara nggak ada opennya Pak. Kadang-kadang saudara sekandung tak open dengan keadaan kita. Tapi saudara yang tak saudara lebih perhatian kepada kita. Itu dia. Yang ketiga, ini pula, siapa yang Allah buat wujud sayang Allah kepada hambanya, tak lain dan tak bukan Allah buat kita buat masalah. Kenapa dibuat Allah kita ada masalah? Biar Allah pengen dialah tempat mengadu kita. Tapi orang sekarang terbalik di mana Bu Camat? Ada masalah, angkat di media. Bertengkar dengan suami istri, dah buat status, buat di TikTok. Semua kita punya masalah. Ada yang belum menikah, udah kepala 3. Udah nikah kau? Belum kak. Oh, udah berapa umur? 31. Jangan milih-milih lah. Bukan milih-milih kah? Orang yang nggak milih aku kak. Oh, iya. Aku nggak milih-milih kah? Orang yang nggak ada milih aku kak. Oh, kau udah nikah? Udah. Udah berapa anak? Masalahnya beda. Ada nikah, anak belum ada. Pulang kampung, sakit pertanyaan yang ditanya. Udah berapa anak? Udah berapa anggota? Pertanyaan paling menyakitkan. Apa? Semakin panjang hidup, semakin ada masalah berbeda. Bapak dengan Pak Johansa, Pak Hairudin tahun 2004 Bang ya, mulai berjalan sampai 2024. Berbeda masalah yang Bapak hadapi. Kan? Makanya awal dibuka mungkin sewa, tak sesuai dengan pendapatan. Udah ada bangunan 1, tambah lagi. Sekarang 4 gedung. Maksudnya apa? Semakin besar yang Allah berikan, semakin besar ujian yang kita terima. Kalau mengharap hidup selalu bahagia, jangan mimpikan jalan semua rata. Cobaan Tuhan kan pasti dirasa, hanyalah sabar, sematkan di dada. Semakin jauh kaki melangkah, semakin kuat badai menyimbah. Harungi hidup mestilah tabah, berpantang surut menyerah kalah. Harungi hidup mestilah tabah, berpantang surut menyerah kalah. Bapak Ibu tengok enak jadi komisaris utama, berapa gaji, berapa untung, enak direktur utama. Menurut kita, pernahkah kita tanya macam mana mereka berdua berjuang untuk perusahaan ini? Tak pernah. Yang orang lihat hasilnya Pak, bukan prosesnya. Sama kayak saya, enak kali ceramah ya, 1 jam ceramah cair, gantian Pak, nah gantian. Emosi aku ya. Orang banyak kayak gitu. Enak ceramah cair, kepala otak kau cair, nah gantian. Keluar kota Medannya Pak, nggak bisa kutahan mulutku ini. Iya kan? Bukan, enak kali jadi wali kota ya, udah menang. Sebelum menang gini, jantungan. Udah menang barulah Pak Wali. Jadi kita ini tengok prosesnya. Rumah tangga juga begitu. Muhammad sadar diri kita Bapak Ibu, semua tak sama. Kalau lakinya Muhammad pemarah, anggaplah dia kayak Fir'aun. Biar sabar, cuma dalam hati. Fir'aun. Fir'aun. Ada masalahnya, mohon maaf, suaminya sakit sampai sekarang. Sabar istrinya. Kenapa? Abang sehat 38 tahun. Biarlah kurawat abang 10 tahun dalam sakit abang. Begitu. Bukan kayak zaman sekarang Pak. Kenapa? Begitu sakit 2 tahun. Dah nuntut di pengadilan agama. Ditolak cerai. Menangis lakinya.
38 tahun aku sehat memperjuangkanmu, hanya 2 tahun aku sakit, udah nggak sabar kau merawatku. Memanglah orang namanya nggak tahan ada aja. Siapa yang mau dia tahu kayak gini? Aja sakit aja. Coba, cuman bedanya satu bedanya Pak. Kalau perempuan sakit, dia mohon maaf, sabar sampai sembuhnya. Bahkan dia sanggup merawat dirinya sendiri. Hebatnya perempuan itu. Maka perempuan ini nggak ada yang cengeng. Kita ini Pak Dirut, mohon maaf Pak Komisaris, mohon maaf Bang. Badan yang gemuk kayak gini Kak, badan yang gemuk, udah demam, hilang. Allah Akbar. Gak usah bohong. Allah. Ketawa kakak waktu itu. Badan yang tegap Pak Heru ini, udah demam. Allah Akbar. Allah. Kok di lapangan siap, di rumah nggak ada apa-apanya nih, kecil. Allah baru demam, cengengnya luar biasa. Allah, kok gelap, mati lampu. Alhamdulillah, bikin udah lewat dia, rupanya mati lampu. Macam-macam. Ada suaminya penyabar, laki bini kayak mak lampir ada. Biarkan lama-lama capek sendiri. Cuman saya ingatkan Bapak Pak, apanya bedanya perempuan punya masalah sama laki-laki punya masalah? Satu bedanya Bu, laki-laki punya masalah, dia diam berpikir menyelesaikannya. Perempuan beda Pak. Perempuan makin banyak masalahnya, makin panjang mulutnya menyampaikan isi hatinya. Makanya biarkan lama-lama diam sendiri tuh. Nyapu dia sambil merepet. Capeknya minta ampun, gak ada perasaan. Ya Allah, anak awak 2 gak ada kasih handphone aja, handphone. Awak kayak babu di rumah ini gak ada gunanya. Awak laki pun gak ada pengertian sih, ngerokok aja. Coba, laki-laki semakin banyak masalah, dia diam tak bicara. Perempuan semakin banyak masalah, cara mengekspresikan masalahnya, dia banyak cerita. Maka jadilah jadi pendengar Pak. Walaupun cerita istri kita bolak-balik diceritakannya, cukup dijawab dengan isyarat. Dia merasa dihargai kalau ada dengar ceritanya. Tuh padahal dalam hatinya udah 20.000 kali kok ulang-ulang cerita ini. Makanya mohon maaf, hati-hati kita ini. Makanya Bu Ustaz, macam mana cara menghadapi suami yang punya masalah? Tajamal, pancing dia dengan kecantikan ibu. Santun dalam bicara, jangan suka menjawab-jawab. Laki-laki ini kalau marah dia Bu, hanya 2 detik dia marah. Buang! Ditumbuknya pintu. Buang! Selesai. Jangan dijawab. Orang perempuan sekarang suka menjawab-jawab. Rasanya kami tak dihargai. Kalau sudah perempuan meninggi suara. Buang apa? Nggak usah itu. Nah. Dikasihnya pula muka. Buang, kenalah. Jangan. Laki-laki makin marah, makin ibu jawab, makin merasa dia tak dihargai. Biarkan, lama-lama diam sendiri. Tapi hati-hati Pak, perempuan yang bahaya itu perempuan yang diam tak mau bicara. Itu lebih bahaya. Hati-hati. Istri saya orang Jawa Pak. Orang Jawa ini begitu, tak banyak bicara. Ternyata aku tengok di TV, banyak orang Jawa ini yang membunuh suaminya. Makanya aku takut. Mohon maaf Bang Hairudin. Di TV. Istri membunuh suaminya karena suaminya nggak mengerti terhadap istrinya. Uang belanja dikurangi, bukan ditambahi. Waspadalah, pembunuhan ada di sekitar kita. Maka dari itu orang terdekatlah pelakunya. Dari situlah Bu, karena istri saya orang Jawa, nggak banyak pula cakapnya Bang, nggak banyak cerita. Kalau marah diam aja. Dari situ saya nggak pernah mohon maaf tidur duluan sampai detik ini. Nggak pernah saya tidur duluan. Tidur lah Bang, kau aja duluan. Sama lah, enggak, kau aja duluan. Kenapa? Nanti aku tidur duluan, kau cekekkan aku aja. Apalagi Pak, mohon maaf Bang, izin. Apalagi habis kita bertengkar, habis marahan, tiba-tiba istri datang membuat kopi, minta tolong Pak, jangan minum. Saya minta tolong Pak. Kenapa tiba-tiba dia buat kopi? Kita dikhawatirkan Bang Hairudin ada bercampur sianida di dalamnya. Hati-hati Abang.
Hidup ini macam-macam. Ada yang lakinya sakit, istiqomah istrinya. Siapa? Rahmah. Nabi Ayub 18 tahun dia sakit. Ada Muhammad godaan suami terhadap perempuan cantik. Nabi Yusuf. Semua kita digoda dengan masalah. Muhammad, dulu orang tak ada yang ramah karena kita bukan siapa-siapa. Begitu kita kaya Pak Muhammad, semua perempuan secantik apapun bisa kita bayar. Tengok, begitu kita nggak punya apa-apa, Allah balikkan. Dulu ku kasih kau nikmat bukan untuk orang lain. Kenapa kau kasih makan perempuan nggak ikut berjuang? Kau kasih dia fasilitas nggak berjuang. Istrimu di luar sana mau gemuk macam mana pun istri kita, dia merasa inilah yang dinikmatinya di pencarian suaminya. Makanya saya bilang Muhammad, ibu-ibu yang gemuk, Muhammad kak, jangan pernah mau diet. Kenapa? Ada 3 hikmah perempuan gemuk. Pertama, orangnya penyayang. Perempuan gemuk ini orangnya penyayang. Enggak habis nasi, sayang lo nak, ya Allah, kok enggak dimakan lo, mas sayang lo, ini lagi kok sayang. Makanya orang gemuk ini penyayang, semua dimakannya karena sayangnya. Yang kedua, hikmah perempuan gemuk, jauh dari KDRT. Kenapa? Enggak terangkatnya, 100 kilo macam mana mau bergerak? Enggak bisa, enggak bisa. Lesti karena kurus makanya dibanting Rizky Bilar. Wam! Makanya yang gemuk-gemuk mohon maaf bang, mohon maaf ini kan, mana terangkat kakaknya gini gemuknya, udah gemuk, nggak bisa, nggak bisa. Maka itu untungnya kak, jangan kurus-kurus. Yang ketiga, hikmah perempuan gemuk, nggak susah mencari dalam keramaian. Kalau anaknya kehilangan di pasar malam, di mall, mau nyari mamanya, mana ayah mak, itu nampak ayah kau, nampak mama kau, kepalanya nampak paling besar itu mama kau. Jadi nggak susah mencari dalam keramaian. Jadi jangan orang sekarang masalah sikit dah. Orang sekarang begitu pak. Nanti setahun nanti Muhammad belum nampak hasil, dah keluar. Cobalah nanti Muhammad goyang perusahaan, nanti awak dimarah-marahi, dah merajuk pulang. Semua kita punya masalah. Saya jadi ustaz macam-macam masalah saya. Habis ceramah dikasih panitia amplop, bukan isi Muhammad, tapi apa? Tata tertib acara. Minta tolong Muhammad pikirkan nanti ini pak, aku tengok nanti itu ya. Udah. Jauh-jauh aku dari Medan, jangan jong aku pulang nanti mak, tata tertib acara mak jong. Nah, inilah dia, ini yang kutakutkan, ini yang kutakutkan ini. Nah, salah salamkan panitia nggak ada isinya, kan sakit hati aku. Memang nggak boleh ceramah mengharapkan amplop dari panitia, dosa besar. Tapi lebih berdosa besar panitia nggak ngasih amplop ustaz habis ceramah. Coba, hidup ini punya masalah. Mohon maaf, ada proses. Ya, jadi mohon maaf Pak, mungkin Allah uji perusahaan ini dengan ekonomi kita yang mendunia sekarang, mohon maaf lagi goyah. Mungkin Allah coba berapa banyak harta zakat malam yang kau keluarkan, berapa banyak harta yang kau tahan-tahan. Mungkin Allah negeri ini mungkin banyak orang semakin miskin, walau banyak orang semakin kaya, tapi berimbang walaupun goyang ekonomi. Pak Johansa tadi tetap tekad, siapa yang mau sekolah betul-betul berjuang, dia mohon maaf sama-sama sepakat karena ada hak mereka dalam keuntungan kita dalam usaha ini. Itu jadi amal jariah Bapak semua. Mudah-mudahan itulah doa yang terbaik dikasih Allah. Karena manusia sekarang makin kaya makin jauh ada, makin kaya makin tak bisa dijumpai, makin sibuk makin tak bisa jadi saudara. Tapi alhamdulillah kita di sini, di kantor kita jadi pengusaha besar, di sini kita jadi keluarga. Sama kayak saya, di panggung saya jadi ustadz, di bawah saya jadi jamaah, biar kita nikmat kayak saudara. Ini yang kita pertahankan. Maka Allah, tengok, ada nggak orang yang kaya tak sayang Allah? Ada. Siapa? Qarun. Tapi orang yang sayang Allah terhadap orang kaya, Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan Bapak Allah buat begitu. Ada enggak pejabat Muhammad jauh dari Allah, hancur, Namrus? Adakah pejabat raja yang beriman? Nabi Sulaiman. Coba, ini maksudnya apa? Kita hari ini berdoa, Allah sayang terhadap hambanya. 3 caranya. Pertama, Allah banyakkan harta kita, karena melalui kita banyak orang bahagia. Mudah-mudahan perusahaan ini bang, jangan takut. Berapa banyak? Saya dengar tadi 70 orang abang bawa dari Simpang Alam kemari. Pasti akan diceritakannya sama anak-anaknya. Ayah di mana? Di Jakarta dulu, di Bekasi. Siapa yang bawa? Pak Hairuddin. Oh, usaha siapa? 2 Raja Balohan sama Pak Johansa dulu. Oh, lama ya sana? Lama kali. Ada 4 tahun. Gimana ya? Pahit kali. Pertama pahit. Tahulah kau kadang-kadang. Oh, kos begitulah. Alhamdulillah. Besok jumpa dia, anak bapak besok akan cerita. Kau anak Pak Hairuddin? Iya. Kau anak Pak Johansa? Akan cerita dia. Bapak kau dulu yang nyolokkan bapak. Bapak kau dulu yang bawa bapak ke Jakarta, ke Bekasi.
Itulah kebahagiaan wujud Allah sayang sama kita. Jangan sampai. Kau anak siapa kau? Anak Pak Johansa. Hati-hati kau, berat. Oh, ngeri nih. Aceh ini ngeri nih. Oh. Contoh. Coba, Mama, izin. Maka dari Bang Hodin, Mama, adik kami ini sering undang saya. Saya bilang itu. Ada adikku di sini. Kenapa? Ku anggap kebaikan kecilnya akan diingat. Begitulah kita, Allah sayang sama kita. Tapi yang nggak ada otak kadang-kadang Pak Johansa. Izin. Udah disekolahkan, udah disarjanakan, udah dikasih kerjaan. Kenangan baik bukan yang kita dapatkan. Bahkan perusahaan nih kemana-mana dia ceritakan. Orang-orang begini nggak ada itu. Padahal dia dari perusahaan nih terbeli kereta, terbeli motor, terbeli mobil, terbeli ladang di kampung. Tapi kok cerita selalu keburukan. Itulah yang dikatakan kufur nikmat, bukan syukur nikmat. Yang kedua, siapa orang yang bahagia Allah titipkan? Banyak saudara. Karena nggak bisa kita kemana-mana Pak, tak ada saudara. Saya alhamdulillah ke Jakarta, ke Bekasi ini sudah 4 kali. Bukan karena saya punya saudara, tapi orang lain yang jadi saudara saya. Itulah yang paling nikmat. Alhamdulillah saya ceramah ke Kalimantan, sampai Mama ke Palembang. Bukan karena patennya, ada orang yang merekomendasi saya. Kita juga begitu Pak. Besar Pusuan nih bukan karena Bapak berdua, bukan karena Pak Johansa, bukan karena Pak Hairuddin, karena banyak orang-orang di belakang kita, Pak Camat, seluruh mohon maaf yang di grup. Itulah kerjasama yang baik. Mudah-mudahan perusahaan nih anggaplah keluarga kita, biar kita sama-sama membesarkan, bukan saling menjatuhkan. Yang ketiga, tutup masalah, tetaplah bahagia. Macam mana pun masalahnya, tutup rapat-rapat. Pak Johansa, Pak Hairuddin, mereka terhormat, macam tak punya masalah. Jujur Bang, hanya kakak yang tahu macam mana masalahmu. Saya juga begitu. Saya bisa ceramah leluasa begini Pak Johansa, karena istri saya nggak ikut sama saya. Pernah ku bawa istriku mau menjawab mulutnya. Dalam Allah sok paten kau delil gaya. Makanya tadi Pak Hairuddin nggak pede lama dia bercakap. Kenapa? Kakak di depan gaya Bang Holel. Tutup rapat-rapat. Apapun ceritanya, semua kita punya masa lalu. Makanya hidup ini semua punya masalah. Sebagai penutup, boleh kau cintai dunia, tapi jadikanlah duniamu menolongmu nanti ketika kau meninggalkan dunia. Boleh saja boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati jua. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat suatu saat kan ada balasannya. Buruk ataupun baik, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu jua. Udahlah Pak ya, sekali aku udah. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Izin Pak Johansa, Pak Hairuddin, terima kasih atas undangannya. Kepada keluarga, karyawan, karyawati seluruhnya para undangan. Kalau ada bahasa dakwah saya mungkin terbawa-bawa dengan bahasa Medannya, mungkin bukan budaya di sini, maafkan saya, karena karakter ini tak bisa dirubah Pak. Logat bicara pun nampak orang Labuhan Batunya, karena begitulah karakter kita. Jangan memaksakan seperti orang lain, jadilah dirimu sendiri. Motor tank bawa kayu, thank you bagi yang tahu. Anak itik main di sawah sambil minum di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.